Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut belajar mengenai materi model partisipasi politik. Nah, lanjutan materi yang beberapa pertemuan lalu kita sampaikan. Di sini partisipasi politik sangat tergantung pada dua hal, yaitu kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah. Nah, ini yang bakal kita pelajari hari ini ya. Jadi, yang dimaksud dengan kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, serta berkaitan dengan minat dan perhatian terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat ia hidup. Artinya, bagaimana cara membangkitkan partisipasi politik warga negara, tentu kita harus pahami dulu setiap warga negara juga beragam latar belakang, kemampuan, serta motivasi dan minat dia untuk terlibat dalam setiap kegiatan yang eh, berkaitan dengan politik. Apalagi jika berkaitan dengan partisipasi aktif warga negara. Nah, dibutuhkan kesadaran politik atau minimal kesadaran bahwa dia tuh hidup sebagai warga negara di negara Indonesia. Nah, bagaimana cara membangkitkan kesadaran sebagai warga negara? Minimal jika ia bersekolah, ia harus belajar PPKN, belajar sistem pendidikan formal, bahwa semakin dia belajar, semakin dia mengetahui betapa dia memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Sebagai seorang warga negara yang tidak terlepas dari dari kehidupan orang lain juga, kita berpikir jika kita tetap berada dalam koridor untuk melepaskan diri dari sistem politik pun itu sulit. Makanya jika ada warga negara atau seseorang yang apatis ataupun tidak aktif atau abai terhadap fenomena atau berita-berita politik, maka dipastikan dia juga abai terhadap kewajiban serta haknya sebagai warga negara. Karena yang kita bahas di sini adalah partisipasi politik di sini bukan tentang bagaimana dia harus datang ke TPS untuk memberikan hak suara pada saat pemilu, tapi bagaimana dia menyikapi setiap fenomena atau isu yang berkembang di dunia politik pada sistem pemerintahan di Indonesia. Karena nasib dia sebagai warga negara, kehidupan dia sebagai warga negara juga pasti dipengaruhi dan ditentukan oleh keputusan politis. Makanya jangan pernah bicara bahwa saya mau golput ketika pemilu, atau nggak ada kaitannya dengan hidup saya setelah pemilu. Kata siapa? Yang menang pada saat pemilu, yang menjadi penguasa pada saat pemilu akan menentukan hidup kalian selama 5 tahun yang akan datang. Minimal mempengaruhi harga-harga sembako itu merupakan keputusan politis, mempengaruhi harga-harga bahan dasar yang kita butuhkan setiap saat, setiap hari, itu memang keputusan politis, meskipun tidak secara langsung, tapi setiap menteri atau pejabat yang diangkat oleh presiden atau pemerintahan, itu pasti berbau politis, setidaknya seperti itu yang kita lihat sekarang. Jadi, mulai dari saat ini, kita mulai membuka mata bahwa keputusan politis akan mempengaruhi keputusan hidup kita. Jadi setidaknya itulah yang harus mensadarkan kita sebagai warga negara bahwa kita harus melek terhadap politik. Paksakan bagi kalian yang nggak suka tentang isu politik, paksakan bahwa kalian harus belajar tentang fenomena atau isu politik karena sudah pasti kalian dipengaruhi oleh kebijakan politis dalam hidup kalian. Sedangkan yang dimaksud sikap dan kepercayaan kepada pemerintah adalah penilaian seseorang terhadap pemerintah. Apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya atau sebaliknya. Ini tentu berkaitan dengan rekam jejak pemerintah ya. Semakin bersih pemerintah, semakin jujur pemerintah, semakin transparan pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya sebagai penyelenggara pemerintahan, maka semakin besar pula kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Begitupun sebaliknya. Itu hukum alam gitu ya. Jika kita deskripsikan lebih lanjut, semakin banyak rekam jejak pemerintah atau pejabat yang terkena korupsi, maka semakin kecil pula kepercayaan yang diterima oleh mereka dari masyarakat. Gitu. Nah, berdasarkan tinggi rendahnya kedua faktor tersebut, Page dalam Surbekti membagi partisipasi menjadi 4, yakni yang pertama, apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan yang tinggi, maka partisipasi politik cenderung aktif. Yang kedua, sebaliknya, kesadaran dan kepercayaan yang rendah cenderung pasif atau tertekan. Yang ketiga, militansi radikal, yakni partisipasi tinggi namun kepercayaan pada pemerintah rendah. Nah, yang ketiga ini merupakan fenomena ketika orang yang sudah tidak percaya terhadap pemerintah, tapi dia punya kemampuan dan kekuatan dalam hal menggalang
opini publik dan memiliki jaring yang banyak, maka dia bisa memunculkan kelompok atau bahkan partai politik yang baru gitu untuk beralasan dan berargumentasi bahwa pemerintahan yang sekarang tidak bisa memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat dan merasa tidak puas. Karena itu banyak juga aktor politik yang menggandeng para partai politik yang baru atau kelompok-kelompok yang memiliki kantong suara yang banyak bekerja sama dalam pemilu setidaknya untuk mengimbangi pemerintahan atau mengimbangi beberapa koalisi atau kelompok-kelompok politik yang sudah mapan atau established. Yang ketiga, apabila kesadaran politik rendah tapi kepercayaan tinggi, maka partisipasi ini disebut partisipasi pasif. Nah, kesadaran politiknya rendah, mereka nggak tahu apa-apa tentang politik, tapi percaya pada pemerintah karena melihat bahwa pemerintah sudah begitu aktif memberikan bantuan langsung kepada warga negara, misalkan dia nggak pernah baca berita politik, tapi dia langsung merasakan betapa bantuan dari pemerintah itu banyak sekali. Maka dia percaya saja bahwa pemerintah sudah melakukan yang terbaik bagi rakyatnya. Nah, hal ini sebetulnya lebih kepada partisipasi pasif. Orang yang memiliki literasi politik rendah, tapi dia memiliki ketaatan terhadap negara begitu tinggi. Nah, hal-hal inilah yang sebetulnya menjadi gambaran dinamika masyarakat di Indonesia saat ini. Nah, beberapa faktor lain yang bisa menentukan juga ada status sosial, ekonomi, keterlibatan politik dengan kelompok atau aktor politik yang lain, terutama partai politik atau underbound organisasi saya partai politik, orang tua, ya partisipasi politik orang tua juga mempengaruhi ya, serta pengalaman berorganisasi. Nah, yang pengalaman berorganisasi inilah menjadi bekal kalian sebagai mahasiswa untuk menentukan bagaimana kesadaran politik kalian itu rendah atau tinggi. Jadi yang sedikit berorganisasi itu belum tentu kesadaran politiknya rendah. Begitupun sebaliknya. Jadi yang menentukan memang beberapa tipe itu 1 sampai 4. Nah, faktor-faktor yang lainnya memang seperti itu ya. Semakin banyak dijaring juga, maka semakin peduli dia terhadap fenomena atau isu politik. Bisa dikatakan seperti itu gitu ya. Dia semakin sering berorganisasi, semakin banyak teman-teman yang baru, semakin banyak memegang peranan penting dalam komunitas atau organisasinya, maka semakin bertanggung jawab pula dan semakin sadar pula juga ia sebagai warga negara yang begitu memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Gitu. Ini lagi. Nah, tipologi partisipasi politik. Milbrad dan Gold itu dalam survei membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori. Ada apatis, spektator, gladiator, dan pengkritik. Nah, pengkritik artinya kritikus gitu ya kalau kita sebutnya. Nah, sementara Olsen gitu ya memandang partisipasi politik dengan pendekatan stratifikasi sosial, yakni partisipasi politik terdiri dari 6 lapisan: pemimpin politik, aktivis, komunikator, warga negara marginal, dan orang yang terisolasikan. Partisipasi politik juga dapat dikategorikan berdasarkan jumlah pelaku, yakni individu dan kolektif. Nah, kita bahas dulu dari Milbrad dan Gold dulu ya. Ada apatis, spektator, gladiator, dan pengkritik. Nah, apatis di sini mereka sudah jelas tidak memiliki minat terhadap fenomena atau isu politik. Mereka lebih mengikuti arus yang ada saat ini. Spektator, nah spektator ini lebih kepada orang yang mengambil keuntungan atau mengambil manfaat jika ada keputusan politik yang bermanfaat bagi dirinya, dan begitu pun sebaliknya. Artinya orang ini ya tergantung ajakan atau isu-isu yang beredar di sekitar tempat dia tinggal gitu. Ada gladiator. Gladiator di sini orang yang memiliki kemampuan dan sumber daya yang bisa mungkin mempengaruhi keputusan pemerintah meskipun ia berada di luar pemerintahan, yaitu misalkan LSM atau orang-orang yang memiliki jejaring banyak tapi tidak duduk di tempat pemerintahan. Nah, biasanya ini juga cenderung bertendensi menjadi seorang kritikus itu ya. Nah, kalau pengkritik di sini lebih kepada orang yang tidak memiliki kemampuan sumber daya politik di luar di pemerintahan juga, tapi dia punya kemampuan serta mempunyai literasi politik yang tinggi. Nah, jadi bisa kita anggap pengkritik ini atau kritikus ini lebih kepada pengamat politik gitu ya. Pengamat politik. Dia hanya bisa memberikan analisis uraiannya berbasis kajian teoritik, tapi tidak mempunyai kemampuan atau kuasa untuk mempengaruhi keputusan politik yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, kemudian kalau menurut Olsen ya, ada 6 lapisan yang partisipasi politik. Yang pertama pemimpin politik, yang sudah jelas ya, para pejabat elit politik, mau ketua umum parpol, mau dewan pembina parpol, mau presiden, mau ketua dewan pertimbangan, pokoknya yang punya peran penting dan peran strategis di tingkat elit. Yang kedua ada aktivis politik tadi ya, LSM. Yang ketiga komunikator. Nah, ini lebih
tadi lebih pada pengamat politik atau pakar politik, tapi tidak mempunyai kemampuan atau kuasa untuk mempengaruhi keputusan politik. Ada warga negara ya seperti kita, ada marginal. Nah, posisi marginal ini lebih kepada warga negara yang tidak punya kemampuan, tidak mempunyai literasi politik, dia hanya mengikuti arus yang ada gitu. Nah, ini yang sebetulnya sering dijadikan sebagai target sasaran kampanye pemerintah pada saat menjelang pemilu gitu ya. Itu. Saya tidak mau menyebutkan itu, tapi nanti kita bahas di contoh kasus gitu ya. Ada orang yang terisolasikan, ini lebih kepada sebetulnya pihak-pihak yang bukan terisolasikan, tapi lebih ada mengasingkan diri atau mengisolasi diri atau menjauhkan diri dari kehidupan politik. Maunya dia mah lempeng-lempeng aja lah hidup istilahnya. Hidup yang penting dia bisa makan, dia bisa ini, bisa bertahan hidup, menjalin hubungan yang baik kekerabatan dengan masyarakat sekitarnya dan terlepas dari kepentingan politis. Gitu. Nah, ini adalah perilaku memilih. Cuman sebelum saya lanjutkan, saya ada punya beberapa pertanyaan untuk kalian dalam ini ya. Nah, pertanyaan yang akan menjadikan tugas untuk kalian. Nah, tadi sebetulnya sudah ada tipologi partisipasi politik menurut Milbrat dan Gold gitu ya. Ada apatis, spektator, gladiator, dan peneliti. Kemudian menurut Olsen juga ada 6 lapisan ya, satu pemimpin politik sampai orang yang terisolasikan. Nah, saya mau minta kalian untuk memberikan contoh dari setiap kategori partisipasi politik menurut Milbrat dan Gold dan contoh lapisan sertifikasi sosial menurut Olsen. Jadi apatis apa contohnya, fenomena yang sekarang seperti apa ya kan ya. Jadi jangan contoh yang jadul ya, tapi lebih kepada contoh yang mendekati fenomena yang saat ini terjadi gitu. Terus yang up to date dan aktual ya, dijelaskan. Itu soal yang pertama. Nah, soal yang kedua ini nanti menjelang ini ya. Kita bahas dulu. Ada 5 pendekatan untuk menganalisa perilaku memilih, yakni struktural, sosiologis, ekologis, psikologis sosial, dan pilihan rasional. Nah, pendekatan berbasis struktur lebih kepada kegiatan partisipasi politik sebagai bentuk memilih dari konteks struktur yang lebih luas. Nah, ini biasanya lebih kepada program kerja yang ditawarkan oleh partai ketika kampanye. Nah, biasanya ketika kampanye itu partai politik tidak bergerak sendiri, tapi dia sudah memiliki kantong massa di beberapa daerah tertentu di seluruh wilayah yang menjadi jagoannya sendiri gitu ya. Misalkan partai politik PDI Perjuangan saat ini dikenal memiliki basis massa di Jawa Tengah dan Bali. Nah, mereka akan manfaatkan itu sebagai bentuk dukungan yang nyata terhadap partai mereka dan memperkuat kembali atau konsolidasi dukungan mereka pada saat pemilu. Nah, ini berbasis pendekatan struktur. Yang kedua, pendekatan sosiologis. Pemilihan seseorang dipengaruhi oleh demografi, sosial ekonomi, pekerjaan, tempat tinggal, pendidikan, kelas, dan agama. Nah, ini tentu biasanya kita berikan contoh atau ambil contoh kasus itu pemilu dan kondisi menjelang pemilu atau kampanye di perkotaan dan pedesaan. Untuk kita lihat di perkotaan ketika kampanye itu tidak semasif di pedesaan atau perkampungan ya, karena di perkotaan mereka sudah berpikir realistis dan rasional. Jadi warga kota itu lebih memilih berdasarkan preferensi politik yang sudah mereka terima sebelumnya. Artinya mereka sudah punya bekal gambaran bahwa tokoh atau parpol mana nih yang layak mereka pilih gitu. Jadi mereka literasi politiknya sudah tinggi karena ya tadi latar belakang pendidikan dan kelas sosialnya pun biasanya lebih menengah ke atas. Nah, kalau di pedesaan mereka warga desa lebih melihat bahwa yang apa namanya yang bisa memberikan pengaruh atau perbedaan dalam ketika pemilu itu biasanya yang sudah terlihat kerja nyatanya dalam perspektif warga desa gitu. Jadi warga desa lebih pada apa yang sudah diberikan pemerintah, apa yang sudah diberikan para pol itu kepada desanya sendiri gitu. Kalau nggak ada perubahan nggak akan dipilih. Apalagi jika ada rekam jejak atau berita-berita tentang korupsi, maka sudah pasti biasanya warga desa itu lebih lebih sulit untuk dikatrol suaranya pada saat pemilu dan sulit untuk dipengaruhi pada saat kampanye berlangsung karena mereka lebih memilih hal yang sudah terlihat gitu ya, hal yang sudah terlihat bukan pada argumentasi tapi lebih kepada rekam jejak pengalaman kerja sebelumnya dari parpol atau pemerintahan berbasis kelompok atau koalisi parpol tertentu. Kemudian selanjutnya ada pendekatan psikologi sosial. Biasanya dipengaruhi oleh sistem kepercayaan, agama, dan pengalaman hidup seseorang.
Nah, ini lebih kepada ini ya, tingkat keyakinan seorang terhadap parpol tertentu. Kan biasanya ada ya warga negara atau beberapa orang yang tidak pernah melihat parpol atau tokoh-tokoh pujaan politiknya itu melihat rekam jejak enggak, tapi lebih kepada suka, udah rasa suka, rasa fans, rasa kagum itu sudah mengalahkan segalanya. Bisa ada seperti itu. Nah, dan biasanya orang-orang seperti itu lebih kagum pada apa yang para tokoh politik ucapkan gitu ya. Biasanya orang-orang ini lebih melihat gestur dan cara berkomunikasi aktor politik tertentu itu lebih mengagumkan daripada aktor politik yang lainnya. Misalkan ya, contoh aktor politik yang atau tokoh politik yang sering kali misalkan ya yang diperdebatkan di media sosial, misalkan Anies Baswedan dengan Ridwan Kamil atau Ganjar Pranowo misalkan ya. Kita kenal sama Anies Baswedan lebih pada kemampuan mengkomunikasikan secara efektif dan efisien kepada warga negaranya, dan pemilihan diksinya itu lebih lebih terlihat dia sebagai seorang pemimpin yang matang gitu ya, secara wawasan dan pengalaman misalkan. Kalau Ridwan Kamil lebih kepada ide-ide segar dan inovasi yang dia tawarkan pada konstituennya. Nah, jadi ini sebetulnya preferensi yang bisa diberikan dari setiap tokoh politik pada calon pemilihnya berbasis pendekatan psikologi sosial. Jadi, beberapa tokoh politik tertentu memang punya senjata seperti itu ya. Seperti apa namanya, penilaian gestur itu biasanya dari karismatik, wibawa atau apapun lah misalkan. Apalagi jika kita lihat jalan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta itu ya. Insinyur Soekarno, bapak proklamator kita, lebih cenderung karismatik, berwibawa, cara komunikasinya bagus misalkan ya. Ketika orang yang menyambut pidato atau yang menyimak pidatonya itu lebih kepada mungkin ya terhipnotis atau apa misalkan, sampai dia percaya bahwa orang seperti Bung Karno bisa membawa perubahan kepada Republik Indonesia misalkan. Seperti itu kan, ada beberapa seperti itu ya. Ada juga pendekatan ekologis, ini sama ya, antara desa kota seperti yang tadi saya sampaikan, tidak berbeda dengan pendekatan sosiologis. Pilihan rasional, nah ini untung rugi tadi, biasanya orang-orang yang berbasis pendekatannya pragmatisme gitu ya, apa yang dia berikan sesuai dengan apa yang dia dapatkan gitu, mengenai untung rugi atau pendekatannya kampanye atau istilahnya itu ya politik transaksional. Jadi jual jual beli itu berlaku pada dunia politik gitu. Nah, ini materi terakhir, tapi saya mau berikan satu soal dulu. Nah, soal berkaitan dengan perilaku pemilih adalah sebutkan argumentasi kalian dan berikan contoh dari setiap pendekatan struktur sampai pendekatan dan pilihan rasional. Harus berikan contoh dan argumentasi tentang beberapa kategori pendekatan ini gitu ya. Berikan contoh kasusnya seperti apa. Itu. Contoh kasus ya. Contoh kasus boleh, contoh tokoh politik boleh, contoh parpol boleh, contoh kelompok politik boleh. Itu bebas. Kemudian selanjutnya, nah ini faktor-faktor pendukung partisipasi politik. Yang pertama ada pendidikan politik, yang kedua kesadaran politik, yang ketiga budaya politik, yang terakhir sosialisasi politik. Nah, keempat faktor ini memang jelas memiliki peranannya masing-masing. Yang pertama, pendidikan politik itu lebih kepada proses penanaman kesadaran dan internalisasi nilai-nilai dari sistem politik yang ada. Yang kedua, kesadaran politik lebih kepada kecerdasan moral warga negara, lebih kepada apa namanya, aspek afektif warga negara itu ya. Aspek afektif itu artinya dari sikap, dari pengamatan, dari nilai-nilai, dari prinsip sistem politik yang bisa diterima oleh warga negara, ataupun sebaliknya. Budaya politik lebih dipengaruhi misalkan ya sebagai nilai-nilai politik yang dianut oleh sekelompok masyarakat. Nah, budaya politik biasanya lebih kepada karakteristik dan corak kehidupan masyarakat tertentu. Budaya politik masyarakat perkotaan dan budaya politik masyarakat pedesaan tentu berbeda. Kenapa? Karena tergantung dari corak, tradisi, dan adat istiadat setempat. Kalau sosialisasi politik ini sebetulnya mirip dengan pendidikan politik, tapi sosialisasi politik lebih to the point, lebih tajam sasarannya karena sosialisasi politik sudah mempunyai target yang matang, target yang jelas, yakni bagaimana caranya meningkatkan jumlah partisipasi pada saat pemilu biasanya gitu ya. Kemudian bagaimana cara meningkatkan antusiasme warga negara dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah.
Bagaimana caranya agar warga negara bisa ikut bergerak aktif dalam setiap pembangunan yang digerakkan oleh pemerintah, gitu. Saja dari saya. Soal yang terakhir ya, ini faktor-faktor pendukung partisipasi politik sama. Soal yang pertama, berikan contoh dari setiap faktor. Pendidikan politik contohnya apa, kesadaran politik contohnya apa, budaya politik contohnya apa, sampai sosialisasi politik. Kemudian yang terakhir, selalu dua soal yang terakhir, bagaimana tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dan negara Indonesia untuk meningkatkan partisipasi politik warga negara. Soal yang terakhir, apa yang bisa kalian lakukan sebagai mahasiswa untuk meningkatkan partisipasi politik warga negara? Saja soalnya dari saya. Terima kasih. Nanti dikumpulkan di sepada ada kolom penugasan yang harus kalian upload ya, bentuk dokumen PDF seperti biasa. Mohon maaf jika ada kekurangan. Tetap semangat dalam belajar. Jaga kesehatan kalian. Semoga kita bisa tetap kembali di kampus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.